Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji UKIN PPG Dalja Batch 1 tahun 2025, perkenalkan nama saya Eva Puspita Hasan dengan nomor induk mahasiswa 2401018710 sebagai salah satu mahasiswa PPG Dalja Batch 1 tahun 2025 di IAIN Metro Lampung. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan menampilkan video pembelajaran saya di MTS Nurul Falah Bolang pada kelas 8 semester 2 dengan materi sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi dengan pendekatan pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian semuanya? Kabarnya baik? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya ya? Akan belajar pelajaran akidah akhlak. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu membacakan doa bersama-sama. Siapa yang ketua kelasnya? Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ibu akan absen satu persatu, dimulai dari Abdul Karim Nur
Han hadir? Ya. Ahmad Fazar Maulidil Azmi hadir. Ananda Badar hadir. Ardani habis di absen. Ibu ingin memeriksa terlebih dahulu kerapihan pakaian kalian, kebersihan. Coba berdiri semuanya. Coba rapi tidak pakaiannya? Dah rapi semuanya? Bajunya dirapikan semuanya? Pakai kaos kaki semuanya ya? Marilah kita sama-sama menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Ayo, siapa yang mau memandu? Silakan, Ira. Ayo Neng Ira ke depan buat mandu semuanya. Teman-temannya dipersilakan dulu untuk berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Rayanya secara hikmat ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Terima kasih Neng Ira udah memandu lagu Indonesia Rayanya. Untuk meningkatkan motivasi belajar kalian, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk kalian, memacu kalian untuk lebih semangat lagi untuk belajar materi sekarang. Ayo coba semuanya berdiri, biar lebih semangat lagi. Semuanya berdiri. Kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Semangat kan ya? Udah ya. Nah, setelah itu kalian semuanya sudah semangat ya. Ibu akan membacakan atau kalian bisa lihat membaca dengan jelas di sini tujuan pembelajaran hari ini untuk kita mengenai sifat dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Ya, tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi sifat dan keteguhan Rasul Ulul Azmi, peserta didik diharapkan mampu. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian itu mampu yang pertama menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan tepat. Yang pertama, kalian itu harus mampu menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, menjelaskan sifat dan keteguhan Rasul Ulul Azmi dalam berdakwah. Itu tujuan yang kedua, tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran juga, Ibu akan bertanya kepada kalian semuanya. Kemarin sebelum kita mempelajari sifat dan keteguhan Rasul Ulul Azmi ini, kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Farid, sebutkan coba Farid, sifat wajib Rasul Allah. Yang pertama ada sidik. Ada sidik, artinya? Artinya jujur. Ya, kedua, tabligh artinya? Iya, yang ketiga? Amanah. Artinya dapat dipercaya. Yang keempat? Fatonah, artinya? Cerdas. Ya, kasih tepuk tangan buat Farid. Ya, silakan duduk. Itu sifat wajib bagi Rasul. Alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran yang telah lalu, dan sekarang
kita akan membahas mengenai sifat dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya nih ke teman-teman semua, ke anak-anak Ibu semuanya, ya. Pernah enggak sih kalian, ya? Pernah enggak kalian merasakan ingin menyerah ketika menghadapi ujian atau tantangan hidup? Pernah enggak? Pernah? Pasti pernah semuanya ya. Ingin menyerah, udah capek jadi pelajar, udah capek belajar, udah ini itu ya. Pernah semuanya mengalami hal seperti itu? Pernah. Terus gimana sih perasaan kalian ketika kita melakukan kebaikan terhadap teman kita misalnya, apalagi teman dekat kita? Nah, ketika kebaikan kita itu tidak dihargai oleh orang tersebut, gimana perasaan kalian? Nah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya ya Ibu akan menampilkan gambar mengenai ringkasan dari di sini kita lihat ada judulnya sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Tadi yang sudah Imam sebutkan atau Farid sebutkan, Evi sebutkan itu sifat umum dari para Rasul Allah. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini itu sifat utama dari Rasul Ulul Azmi ya. Kemudian sebelum kita membahas tentang Rasul Ulul Azmi, kita akan bedakan terlebih dahulu ya. Apa sih itu nabi, apa itu rasul? Ada yang tahu apa itu nabi, apa itu rasul? Ya. Apa itu nabi, apa itu rasul? Coba Farid dibaca. Nabi dan Rasul adalah Nabi seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dan wajib disampaikan kepada umat manusia. Materi kita hari ini itu tentang pengertian Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul pilihan Allah ya, yang memiliki keteguhan atau kesabaran yang luar biasa. Ingat ya, diingat apa itu Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul atau Nabi yang memiliki keteguhan atau kesabaran yang luar biasa ya. Itu makanya disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Kemudian siapa saja sih yang termasuk Rasul Ulul Azmi itu? Yang pertama itu ada Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga ada Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat ada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selanjutnya sifat-sifat Rasul secara umum ya. Ada sidik tadi yang dikatakan sama Farid, ada amanah, ada tabligh, ada patona. Itu sifat Rasul secara umum. Yang akan kita bahas sekarang itu mengenai sifat dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Apa saja sih yang termasuk sifat dari Rasul Ulul Azmi tersebut? Nah, kita akan melihat tayangan kisah tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh memiliki ketabahan yang luar biasa ketika melihat umatnya ingkar terhadap ajaran yang ia sampaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab atau hukuman dengan mendatangkan banjir bandang dan meluluh lantahkan kaum Nabi Nuh alaihi salam yang ingkar itu.
Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut setianya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlindung di dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Nah, itu Ibu sudah menampilkan gambar tadi mengenai pengertian dari Rasul Ulul Azmi itu sendiri, dan menampilkan video tentang kisah sekelumit atau sekilas kisah tentang para Rasul Ulul Azmi. Sudah semuanya menyaksikan tadi? Ingat tidak apa yang disampaikan oleh video tadi? Ingat. Nah, kalau ingat, coba Ibu mau tanya tadi yang Ibu jelaskan. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Farid. Berdiri. Farid berdiri. Ayo, nah, berdiri nah. Rasul yang memiliki tingkat kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Ya, bagus. Kasih tepuk tangannya buat Farid. Sifat utama dari Rasul Ulul Azmi itu adalah memiliki iman yang kuat. Yang kedua, apa sifat dari Rasul Ulul Azmi yang kedua? Tadi setelah kalian menyaksikan video, yang kedua itu sabar. Ya. Yang ketiga, tabah. Terus apalagi? Ikhlas. Nah, kemudian apalagi? Gigih. Ya. Gigi. Selanjutnya sifat Rasul Ulul Azmi. Apa, Mam? Imam? Amanah tadi sebagai sifat umum dari Rasul. Amanah, ia dapat dipercaya. Apalagi? Teguh pendirian. Nah, ini merupakan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi, sifat utama dari Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, sifat pertama yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi itu adalah iman yang kuat. Apa sih iman itu? Percaya. Iman itu adalah percaya. Percaya apa? Kita sebagai umat Islam, ya, apa saja yang kita percayai atau yang dimaksud dengan rukun iman bagi umat Islam itu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, itu yang dikatakan dengan iman. Oke? Paham semuanya? Ya, kalau sudah paham semuanya, kita sekarang Ibu akan membagi kelompok ke dalam 4 kelompok ya. Tadi Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok ya. Langsung kondisikan tempat duduknya masing-masing ya. Ibu akan sebutkan dulu kelompok yang pertama, Naufal Abdul Farid. Kemudian Abdul Karim, Ahmad Fajar, Rahmawati, sok. Ayo. Rahmawati, Rosidah, Denny Kurniawan, kelompok 1.
Ayo silakan. Di mana? Cok di mejanya, di posisinya, di itu kondisikan. Dikondisikan posisinya. Kelompok pertama, Naufal Abdul Farid, Abdul Karim, Ahmad Fajar, Rahmawati, Rosida, dan Denny Kurniawan. Sudah siap semuanya ya? Ini tugas kalian. Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik atau lembar tugas kalian. Setiap kelompok akan mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja ini ya. Ini kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kerjakan dengan baik, dengan kerjasama yang baik, dengan kompak ya. Jangan ada yang satu mengerjakan, yang satu bercanda. Semuanya harus kompak ya. Kerja sama tim harus kompak ya. Ini semuanya di sini ada. Ibu akan membagikan kelompok satu mana tadi? Ya. Oke ya. Ini tugasnya. Baca dulu petunjuk pengerjaannya di situ. Pertama itu ada nama kelompoknya diisi. Nama-nama kelompoknya diisi siapa saja di situ. Dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Diisi dulu namanya siapa aja di kelompoknya. Ya. Kerjasama. Ayo ditulis dulu namanya. Udah selesai semua dikerjakan anak-anak? Udah siap? Ya. Selanjutnya kita akan presentasi masing-masing dari hasil kerja kelompok kalian ya. Kalian presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Ya, untuk presentasi yang pertama akan dilaksanakan oleh kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan kelompok 1 presentasi ke depan. Dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan membahas tentang Nabi Ibrahim. Dimulai dari tantangan dakwahnya. Nabi Ibrahim hidup di tengah masyarakat penyembah berhala, termasuk ayahnya sendiri, yang bahkan membuat dan menjual patung-patung tersebut. Beliau menghadapi tekanan dari masyarakat dan pemerintah, terutama dari Raja Namrud, yang merasa terancam oleh ajaran Tauhid Nabi Ibrahim. Puncak tantangannya adalah ketika beliau menghancurkan berhala-berhala di kuil kaumnya dan mengatakan bahwa yang menghancurkan adalah berhala terbesar. Yang lainnya perhatikan dan kasih tanggapan nanti. Untuk mengajak mereka berpikir secara logis. Karena perbuatannya itu beliau dihukum untuk dibakar hidup-hidup. Ya, terima kasih. Ya. Silakan kelompok lain. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kelompok yang lain yang akan menanggapi, yang ada yang tanggapan untuk kelompok pertama. Acungkan tangan. Ya, silakan dari kelompok berapa, Neng? Dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Silakan berdiri, Neng. Kasih tanggapan. Ya. Yang lainnya perhatikan. Kelompok 2 akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 memberikan tanggapan terhadap presentasi hasil diskusi kelompok 1. Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan presentasi tentang Nabi Ibrahim.
yang disampaikan oleh kelompok 1. Presentasi yang disampaikan sangat inspiratif dan dapat menjadi contoh bagi umat manusia dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Saya juga ingin menambahkan bahwa Nabi Ibrahim adalah contoh teladan bagi umat manusia dalam menunjukkan kesabaran, keteguhan, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tanggapan dari kelompok kedua atas nama Fauzia. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, inilah hasil dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilahkan duduk. Nah, kemudian kita simpulkan bersama-sama ya. Kita simpulkan hasil dari belajar kita hari ini ya, mengenai sifat dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama tadi Ibu ulas kembali pengertian dari Ulul Azmi itu sendiri. Apa? Rasul Ulul Azmi itu Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Kemudian berikutnya, apa saja sifat yang dimiliki oleh Rasul Ulul Azmi itu? Yang pertama tadi apa? Imannya kuat. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, tabah. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan kertas yang isinya refleksi untuk kalian isi. Apa itu refleksi? Refleksi ya, sebagai gambaran atau pengalaman kalian selama belajar materi sifat dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Silakan diisi dengan di checklist antara kolom ya dan tidak. Di checklist oleh sendiri-sendiri ya. Refleksi untuk kalian di checklist mana yang sesuai dengan diri kalian. Sudah semuanya? Sudah dikumpulkan kembali. Mana? Nih. Ayo. Ya, terima kasih semuanya. Ayo silakan dikumpulkan kembali hasil refleksinya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Sok dirapikan tempat duduknya. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini kita telah selesai membahas materi tentang sifat dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Mudah-mudahan sifat-sifat tersebut bisa kita teladani, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai cerminan kita menjadi seorang pelajar muslim yang berakhlakul karimah ya. Sebelum kita pulang mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama membacakan doa terlebih dahulu. Silakan KM dipimpin doa, baca surat Wal Asri ya. KM dipimpin doa. Pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu semuanya ya.